أشهد أن لا أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله لا إله إلا الله الحمد لله حمد الشاكرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله الذي يأوي إليه من اتقاه ولا يعزب عليه إدراك من عصاه وأحذركم الغفلة عن الأمر المضل فإنكم مطلوبون والمطلوب أولى بالوجل وإنكم مسؤولون والمسؤول أحق بالتصحيح العمل قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah Masjid Jami' Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali khutbah singkat khatib dan menjadi sebuah rukun dalam khutbah Jumat, yaitu adalah pesan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Imtithalul awamirillahi wajtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, adalah sebuah implementasi dari sebuah ketakwaan. Karena sejatinya ketakwaan inilah sebaik-baiknya bekal kita menghadap Allah Jalla wa'ala. Ketakwaan inilah yang nanti akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk saksi kita selama hidup di dunia. Karena kita semua akan kembali pulang kampung ke alam akhirat, alam yang kekal abadi, yang tentunya di sanalah penghakiman seadil-adilnya akan dilaksanakan. Di tempat tersebutlah kita akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah, atau kita mendapatkan murkanya Allah, ditempatkan di nerakanya. Maka di mimbar Jumat siang hari ini, di tempat yang begitu indah dan berkah, di waktu yang mustajab, kita meminta kepada Allah agar sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa yang besar maupun yang kecil, yang sengaja maupun tidak sengaja, yang telah berlalu maupun yang baru saja kita kerjakan. Berharap kepada Allah, Allah maafkan segala kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita hari ini berada pada penghujung bulan Rajab, sebuah bulan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah di suatu malam yang disebut dengan malam Isra dan Mi'raj. Kita sudah sering mendengar ceramah tentang Isra dan Mi'raj, bahkan di media sosial, media cetak atau handphone yang kita miliki, kita dengan mudah untuk mencari pengetahuan informasi seputar Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan hikmah-hikmah yang telah kita dengarkan dan kita saksikan, apakah itu dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sekedar kita hanya membaca namun tidak dapat masuk ke dalam hati kita? Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang terjadi di luar nalar logika manusia. Sekitar ribuan tahun yang lalu baginda Rasul diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram di kota Makkah menuju masjidil aqsa di Palestina, sebuah jarak yang amat sangat jauh, berbatasan dengan Yordania, Mesir dan juga Libanon. Sebuah tempat dinamakan Aqsa. Apa artinya Aqsa? Adalah tempat yang paling ujung, tempat terjauh. Sedangkan Masjidil Haram, apa arti haram? Adalah tempat yang suci. Sebuah nalar logika tidak akan mampu mencerna bagaimana mungkin seorang manusia yang ketika itu belum ada kendaraan canggih seperti pesawat mampu melewati dalam satu malam berangkat dari kota Mekah menuju Baitul Maqdis di Palestina. Namun kalau kita mengikat nalar logika kita dengan keimanan, maka yakinlah bahwa sesuatu apapun apabila Allah telah menghendaki maka terjadilah. Sesuai dengan tema yang disampaikan bahwa Rajab adalah bulan untuk menanam kebaikan, adalah bulan kita untuk mempersiapkan betul diri ini, menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi, meninggalkan apa yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Rajab inilah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan dengan betul fisik, raga, jiwanya untuk menghadapi bulan suci Ramadan, sebagaimana dalam doa yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i yang berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajab
wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Sampaikanlah kami ya Rabb pada bulan suci Ramadan. Inilah persiapan baginda Rasul 2 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Baginda Rasul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair was sa'adah, bertambahnya kebaikan dan kebahagiaan. Menyambung dengan kata berkah yang ada pada ayat pertama surah Al-Isra, linuriyahu min ayatina, sebagai sebuah pertanda bahwa antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berikan keberkahan di antara sekitar keduanya, di antaranya, maka kita melihat betapa kayanya negara-negara Timur Tengah memiliki kekayaan yang luar biasa. Itulah berkat daripada keberkahan yang Allah turunkan di dalamnya. Lintasan-lintasan yang dilalui oleh Rasul ketika perjalanan Isra adalah sebuah tempat yang memiliki keberkahan. Salah satunya adalah sebuah sungai yang amat sangat panjang yang kita kenal dengan Sungai Nil yang berada di Mesir, melewati beberapa negara pula yang dikatakan panjangnya sampai 6.545 km. Ma'asyiral muslimin, lalu apa kebaikan yang mesti kita pertahankan? Apa yang mesti kita tanam di bulan Rajab ini? Tentu kita tahu dan kita menyadari bahwa diri kita manusia biasa yang tak lepas dari salah dan dosa. Inilah momentum yang tepat di bulan Rajab, adalah bulan saatnya kita untuk menanam kebaikan. Ibarat sebuah tumbuh-tumbuhan, di bulan inilah kita mulai menanam kebaikan tersebut. Amalan-amalan baik yang wajib maupun yang sunnah kembali kita lakukan. Namun saya memiliki banyak dosa, saya memiliki banyak kekhilafan, salah. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu, sebesar apapun kesalahan kekhilafan kita yang pernah kita lakukan, wala tai'asu min rahmatillah, janganlah sekali-kali kita berputus asa dengan rahmat kasih sayang Allah, yang merupakan rahmat Allah itu lebih luas dari amalan yang kita kerjakan, dan ampunan Allah lebih besar dari buih-buih dosa kita yang pernah kita lakukan. Maka bulan Rajab adalah bulan yang tepat untuk kita menanam kembali kebaikan-kebaikan tersebut. Mari kita laksanakan kewajiban-kewajiban kita, amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul. Selepas bulan Rajab, di bulan Sya'ban kita mulai mengairi, menyiram tanaman tersebut. Kesalahan-kesalahan kita sesama manusia, saling kita memberikan maaf. Kalaulah kita pernah melakukan dosa, kezaliman kepada orang lain, janganlah sungkan dan janganlah malu untuk kita meminta maaf kepada orang yang pernah mungkin kita sakiti, atau kita memberikan maaf kepada orang yang telah melakukan jahat kepada kita. Inilah akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Ramadan adalah bulan kita menuai dari apa yang telah kita siram dan telah kita tanam. Maka kita lahirlah kembali di bulan Syawal, Idul Fitri, kembali kepada kesucian bagaikan kita bayi-bayi yang baru lahir, tidak memiliki dosa. Inilah yang diharapkan oleh mukmin yang sejati, yang mempersiapkan dirinya di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, agar kelak di bulan Ramadan ia mampu maksimal melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, yaitu puasa Ramadan, dan dapat melaksanakan amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, semoga khutbah singkat ini dapat menjadi motivasi untuk kita semuanya, dapat kita implementasikan dalam keseharian kita, agar kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menuntun langkah kaki kita dengan taufik dan hidayahnya, agar langkah kaki ini, tangan kita ini, untuk dapat melaksanakan kebaikan-kebaikan, bukan melakukan kejahatan, adu domba ataupun hal-hal maksiat lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
berikan kepada kita ampunannya, kemudahan, hidayah, petunjuk, agar kita dan hati ini tetap terus mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya pada hari Rabu esok kita semua akan melaksanakan pesta demokrasi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhtiar yang kita lakukan, mencoblos dengan mengawali dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kita tentukan pilihan kita, tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala anugerahi kita pemimpin, baik itu legislatif maupun eksekutif, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang tabligh, fatanah, dan juga jujur. Dan kita berharap Allah jauhkan kita dari penyakit dusta, penyakit pemimpin yang berbohong dan yang lain sebagainya, agar kelak bangsa kita Indonesia menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan pada akhirnya Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mujtaba. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala tabi'in wa 'ala tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Waradallahumma 'anna wa 'anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal fakhsha'i wal munkari wal bagh والسيوف المختلفة والشدائد والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.